Dan saya mau tanya, yang kesono ini siapa? Tunggu, saya jelaskan. Jangan sembarang ngomong aja, kesono siapa? Tunggu. Sebut namanya. Iya, saya sebut. Siapa? Tunggu, kesono itu maksudnya proses yang sifatnya. Siapa? Tunggu, iya saya jelaskan. Anda mau bilang siapa? Jokowi ya? Mau ngomong Jokowi? Nggak usah. Nggak ngomong siapa? Baik, sebentar. Anda kalau ngomong bilang ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi dalam konteks ini memang proses laporan 40 ormas ini sudah diterima clear oleh Mabes Polri. Tentu kaitannya di pasal 247 Undang-Undang 1 tahun 2023 ditambah ITE mungkin ya 32 ya. Mengedit itu ya. Tentang sesat itu yang 247. Oke, itu please silakan berjalan. Apa yang akan diambil nanti prosesnya. Artinya laporannya terhadap 3 orang itu kan. Seperti Ade, Armando maupun Grace Natali maupun satunya lagi Abu Janda. Biarkan aja proses itu berjalan. Kalau kami menjelaskan soal proses perkara ini tentu tidak ada ujung pangkalnya. Karena ini di sini. Tapi nanti bagaimana proses penyidikan itu tentu nanti ada ahli. Oke, jadi yang ingin Anda sampaikan apa Bang Isam? Satu, itu ya. Kedua, kalau kita bicara Ade Armando ini memang orang hebat dalam konteks tertentu tanda kutip. Tahun 2017 tanggal 25/1 sudah tanggal 25 bulan 1 sudah diterbitkan dia tersangka. Ya. Hebat kan, tersangka tidak tersentuh gitu loh ya. Bahkan pengajuan pra peradilannya pun ditolak. Pada saat itu cuitannya yang mengatakan bahwa tidak perlu dibela Tuhan itu. Buat apa? Istilah kira-kira begitu. Bukan, salah. Bukan begitu ya. Tapi tetap tersangka kan, tetap benar kan? Tersangka kemudian SP3. Itu dia. Padahal sudah gugur gitu loh diajukan pra peradilannya. Ini aneh juga gitu loh ya. Satu itu. Yang kedua, dilanjutkan dengan 5 Mei ini melaporkan 40 ormas. Tapi ada satu hal yang kebetulan saya sendiri sebagai ketua tim pengacara kasus Kanjuruhan. 136 yang mati. Ya. Wah itu luar biasa. Ade Armando itu mengatakan bahwa supporter jangan sok jagoan dan preman. Ya, maksudnya seperti apa nih? Ada kasus di Kanjuruhan itu meninggal 136 orang. Ya. Sebentar, kita ini udah keluar dari konsep kita. Yang ini Anda sampaikan terkait dengan kasus 40 ormas yang melaporkan Ade. Apakah Anda sudah menonton videonya yang 2 menit Bang? Ya saya cuman tadi aja soal masalah dianggap sesat aja itu. Tapi selebihnya saya tidak mempelajari, tapi setidak-tidaknya saya hanya mengatakan bahwa Bung Ade ini memang orang hebat. Jadi walaupun diterjang dengan proses-proses perkara apapun selalu lolos ini. Siapa di balik ini semua gitu loh ya. Nah ini yang saya minta kepada maksud Anda ada orang di balik Ade Armando saya atau minta seperti kepada apa? penegak hukum jangan main-main dalam proses ini gitu loh ya. Baik Mabes, baik Polda gitu loh ya. Karena siapapun yang bersalah harus ditindak walaupun di belakang ada yang menguatkan. Ini butuh keadilan yang berproses gitu loh ya. Maksud Anda apakah Anda punya dugaan yang menguatkan? Proses hukum ini jangan karena kelompok ini yang sudah ya memang kesono lah ya. Itu selalu dibela. Enggak, kesono ini siapa? Ya, kesono ini siapa? Dan saya mau tanya, yang kesono ini siapa? Tunggu, saya jelaskan. Jangan sembarang ngomong aja, kesono siapa? Tunggu. Sebut namanya. Iya, saya sebut. Siapa? Tunggu, kesono itu maksudnya proses yang sifatnya. Siapa? Tunggu, iya saya jelaskan. Anda mau bilang siapa? Jokowi ya? Mau ngomong Jokowi? Nggak usah. Nggak ngomong siapa? Baik, sebentar. Anda kalau ngomong bilang ya. Ya, saya belum menjelaskan. Saya di sini dengan mereka. Mau kemana? Anda jangan memaksa apa yang saya sampaikan. Ngomong dong sama siapa? Ya saya tunggu. Siapa? Coba. Ya, jadi orang yang menganggap hukum bisa dikuasai. Ya siapa? Ya silakan. Lah, ngomong dong siapa yang menguasai hukum sekarang? Anda menyebar fitnah di sini. Sampai detik ini proses ini yang terjadi tidak ada kejelasan.
Kejelasan yang mana nih? Saya kasih tahu kasus. Enggak, kejelasan yang mana nih yang enggak jelas nih? Satu kasus ijazah Loh, palsu. siapa? Sampai sekarang apa berjalan. urusannya ke ijazah Jokowi? Nah, ini kan you kan minta. Enggak, you kan minta. Oke, sebentar. Orang Jadi, yang terima sudah kasih. menjadi pembenci Jokowi, Bukan, bicara akan seperti ini. Bukan, Kita bukan. bicara tentang agama, Loh, tentang iya. narasi, Tadi sudah dijelaskan. tentang diksi. Oke, baik Beberapa Bang, hal, Bang, oke. sebentar. Mana sih Bagaimana Anda Anda yakin bicara? kemudian Bang Ade ini bisa lolos kali ini? Apa maksud Anda? Apa urusannya? Bisa saja itu terjadi, tergantung nanti bagaimana proses Loh, kok penyidikan bisa ini secara saja? objektif. Kami minta proses perkara ini secara objektif. Silakan misalnya Baik, ada rekan baik, yang kita mau tangkap. melaporkan JK, Pak Baik, JK, kita tangkap poinnya. itu proses. Baik, kita Silakan. tangkap poinnya. Terima kasih, Bang. Termasuk 40 ormas yang melaporkan juga. Jangan Baik. sampai terjadi yang tidak terjadi proses tidak objektif. Oke, Itu. baik. Jadi Terima 40 kasih. ormas Itu ada. diproses. Semua Enggak, dong. oke. Kalau Yang laporan memang- 18 kepada Pak JK Ya, diproses silakan enggak? juga enggak apa-apa. Oke, Ya sudah, baik. Anda harus bicara Ya sudah, netral gitu. gitu Baik. loh. Baik, terima kasih. Anda Terima kasih. Rasman nggak usah nekan-nekan saya. Bukan gitu ya. nekan. Enggak, Saya ini di penting juga sini saya sampaikan. Baik, terima kasih. berkeberatan kalau Bang Anda Rasman, mengatakan terima bahwa ada kasih, Bang Isan. Terima kasih. kelompok-kelompok. Boleh, letak. Kelompok yang Saya mana nih? kasih tahu juga. Baik, kita Anda saya mau biasa tanya ke kalau Bang. Bukan, berbicara kelompok modelnya itu kan yang begitu. mana gitu loh. Ya, saya mau Udahlah. tanya ke Bang Gurun dulu, Bang. Nggak usah, Apakah nggak Anda... dekat-dekat. Ya, Sama saya saya, menjelaskan nggak usah. dikit ya. 3 minggu yang lalu kita sudah dialog di sini. Dan saya ingat betul 2 pernyataan dari Bung Adi Armando. Pertama, beliau mengatakan dia mendapatkan tuh Pak Pendeta, 2 menit itu bukan buatan dia, tapi dari orang lain. Tolong Adinda sebentar ya. Lalu kemudian ditanya sama host Adinda Aiman yang sekarang dipersiapkan ini, adik kita Ayah ini, bahwa itu dari orang lain dan akan disampaikan ketika polisi meminta keterangan itu kepada dia. Berarti ada gitu. Bukan karangan dia, bukan editan dia. Yang kedua, berarti terbantahkan. Bukan diedit, bukan Ya, biarkan dikarang-karang. aja proses itu Yang berjalan, kedua, Mas Man. Kan begitu. yang kedua, Oke, sebentar. bahwa Silakan, Mas. tadi juga dikonfirmasi oleh Pak Adi Armando kepada Stein selaku kuasa hukum dari pelapor, dalam hal ini Gamki. Apa pertanyaannya? Apakah Anda, dalam hal ini klien Anda, terprovokasi, terhasut atau tidak karena melihat Cokro TV di situ pernyataan Adi Armando? Jawabnya tidak. Nah, berarti 2 hal ini tidak melekat kepada diri Adi Armando, itu loh. Ya. Kalau begitu bagaimana? Siapa yang melakukan Nggak ini? bisa dijustifikasi Silakan proses model begitu. hukum Biarkan untuk aja proses melakukan. berjalan gitu loh. Baik, Anda Itu yang tadi, paling penting. Dikatakan Anda biarkan berbicara. proses hukum berjalan. Sebentar ya. Seolah-olah ada pembenaran. Anda gitu. tadi berbicara itu sebagai seorang yang menganalisa perkembangan kasus. Saya lawyernya juga. Saya tidak lagi Saya berbicara pengacara dari dengan itu, maaf ya, Mas Ayah Man. ya. Yap. Saya sedang berbicara mengomentari pernyataan dari Adinda Aziz. Saya hanya mau katakan bahwa 3 minggu yang lalu, betul nggak, Mas Ade? Beliau mengatakan bahwa waktu itu beliau ini Zoom, bahwa pernyataan dia tentang yang 2 menit itu bukan datangnya dari dia sendiri, Oke. tapi dari orang lain. Siapa itu nanti diberikan ketika penyidik meminta itu. Meminta itu, baik. Yang kedua, apakah terprovokasi dengan Cokro TV sehingga muncul laporan? Jawabnya tidak. Lah lalu siapa yang melakukannya? Biarkan proses Oke. kepolisian menjalankan. Oke, Itu loh Oke, maksud baik. saya. Kemudian saya Saya terima tunggu. kasih Bang Ya. Rasman. Saya mau tanya dulu ke Bang Gurun sedikit ya. Jadi Tadi. mohon izin saya tanggapi ya terkait dengan bahwa beliau tidak mencantumkan sebuah sumber informasi. Ini adalah dugaan menyembunyikan. Maka dalam delik hukum yang kami laporkan ada frasa turut menyembunyikan. Menyembunyikan atau menghargai proses hukum? Jadi kedua adalah ini dia memposting beliau video yang tidak utuh. Tentu frasa hukum yang kita kaji, yang kita lihat adalah terkait dengan beliau juga turut menyebarkan, mentransmisikan, mendistribusikan, lalu tidak mencantumkan sumber artinya menyembunyikan. Maka itu ada dugaan tindak pidana provokasi dan penghasutan. Dan di situ dalam video itu terjadi dinamika, perdebatan yang intens dalam video Cokro itu, yang dimana sangat tajam masyarakat berseteru, saling ribut. Nah, ini kan ada hasil yang timbul dari video itu. Artinya sekalipun beliau tidak menyebutkan sumber, artinya di situ telah terbukti yang kami nilai, yang kami ketahui, beliau menyembunyikan sumber baik. informasi Baik. dan mendistribusikan, menyebarkan, turut menyebarkan. Artinya kan ini termasuk sebuah peristiwa hukum
yang deliknya yang kami analisis tentu memenuhi unsur. Oke, baik. Saya mau tanya Bang Sten, Bang, peristiwa hukum ini menurut Anda seperti apa? Apakah ini menyembunyikan atau mungkin menghargai proses hukum? Ya balik ke omongan saya tadi. Seorang tokoh nasional, influencer atau apapun itu dia, harus hati-hati menyampaikan pendapat ataupun diksi-diksinya. Sekarang saya tanya kepada Anda, Bang Gurun, kenapa yang dilaporin hanya 3 orang ini? Padahal sebelum mereka membuat video itu, sudah banyak potongan-potongan 2 menit yang beredar di media sosial. Kenapa hanya 3 ini? Karena mereka tokoh, karena mereka punya nama. Itu kenapa tadi saya bilang bahwasanya Pak JK sebagai tokoh nasional itu harusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan masalah keagamaan. Diksi yang dia gunakan, izin Pak Pendeta, saya tidak tahu kepentingan Pak Pendeta apa di sini, tapi saya berharap Pak Pendeta sebagai pemuka agama yang harusnya berbicara yang sebenar-benarnya. Di sini disebutkan bahwasanya Kristen bila membunuh orang Islam itu syahid. Ini bukan perkara masalah ini kan pakai syahid, oh ini ranahnya mereka, bukan. Tapi beliau mengatakan Kristen. Kristen itu apa? Berarti Kristen itu setahu saya pengikut Kristus. Ya, dulu belum ada namanya agama Kristen, nggak ada. Pengikut Kristus disebut namanya Kristen. Berarti yang sekarang menjadi agama, jadi semua orang Kristen itu berpendapat membunuh orang Islam, itu akan syahid. 1, kita tidak mengenal mati syahid. Kedua, ajaran itu tidak pernah ada di Alkitab. Saya bukan ahli teologi, tapi ya sepengetahuan saya seperti itu. Jadi masalah soal beliau mengatakan itu memang hanya kepleset ngomong, penggunaan diksi. Itu makanya saya bilang, kalau dibilang kenapa Bang Ade Armando yang dilaporkan? Kenapa enggak semua yang membuat video itu dilaporkan dan kawan-kawannya? Karena beliau punya nama. Karena beliau tokoh politik mungkin, saya nggak tahu. Karena beliau dosen. Itu makanya Anda laporkan. Balik lagi Pak JK kami laporkan karena beliau adalah tokoh nasional yang seharusnya lebih berhati-hati. Tunggu Bang Ajis ya, harus lebih berhati-hati dalam menggunakan diksi. Walaupun memang dia bilang itu orang yang diposo, dia tinggal ngomong, harusnya dia ngomong di awal. Oke, saya tanggapi ya. Ngomong orang Kristen atau masyarakat Kristen di Poso, nah itu akan clear. 1, kedua, enggak itu di awal. Ya, jadi satu lagi, tadi soal perdamaian, izin, ini nggak akan jadi panjang kalau pembicaraan saya dengan Bang Uceng saat itu. Makanya saya bilang ada perbedaan karakter di sini antara Bang Uceng itu Hussein Abdullah itu jubirnya JK. Saya bertemu sama beliau satu malam sebelum Pak JK melakukan klarifikasi hari Sabtu. Karena Pak JK itu lagi terbang dari Jepang ke Indonesia. Bahasa apa Bang? Jadi gini, bahwasanya hari itu kami menyatakan kami bukan mau menghukum Pak JK. Tujuan kami bukan di situ. Kami hanya mau mendudukkan persoalan yang sudah ramai di media sosial. Kalau Pak JK besok ngomong yang adem, kami terbuka untuk komunikasi, mendamaikan semua pihak. Oke. Tapi apa yang terjadi? Pak JK malah berapi-api, membawa kemana-mana, mengatakan dirinya difitnah. Nah, itu yang jadi fitnah. Bentar ya. Baik, dijawab dulu pertanyaan. Saya Memang, tanggapi ya. jadi gini, Stan, saudara ketemu dengan Pak Hussein Abdullah, jubir Pak JK, itu saya ada di Yakun Kaya kan? Iya betul. Benar. Iya. Saudara duduk dengan Pak Hussein, saya ada di samping tuh, tapi saya tidak mendengar perbincangan itu. Oh iya. Okay. Benar kan? Iya. Iya, di Yakun Kaya Menteng. Betul. Oke. Sikap Pak JK waktu pulang itu sudah mulai tensinya sudah tinggi sekali. Perdebatan di kolom komentar, beliau dicaci maki, beliau dituduh sebagai tokoh yang menista, sebagai pribadi antagonis yang tidak, itu sudah kemana-mana. Beliau baca itu? Baca, ditunjukkan. Makanya beliau bilang bahwa ini fitnah yang satu level di bawah gerakan PKI. Gaya-gaya mereka ini. Karena kenapa? Ini ingin membenturkan dengan melabeli agama.
Makanya beliau marah. Pak JK itu pendamai. Kalau saudara Stanley mau ketemu dengan Pak JK bisa. Tapi kalau lihat situasi yang beliau masih di Jepang, di Yokohama meresmikan masjid, lalu tiba-tiba harus cepat kembali ke Jakarta. Padahal beliau masih punya agenda kemanusiaan. Beliau Palang Merah Internasional. Masih ada agenda beliau 1 atau 2 hari. Tapi harus memutuskan untuk secepat kembali ke Indonesia karena ada situasi seperti ini. Beliau katakan kepada kami, boleh kalian marah atau berbeda pendapat, bahkan mungkin menyerang pendapat beliau. Tapi jangan pernah sampai pada titik ingin membenturkan anak bangsa atau agama, itu bahaya. Karena saudara Stan dan teman-teman Bung Ade, Pak JK itu hampir meninggal di Ambon. Bagaimana beliau, kalian ini kan tidak pernah tahu bagaimana konflik itu. Tapi kami merasa bagaimana dampak konflik untuk kami. Saya harus pergi sekolah ke Makassar itu karena Universitas Unpati itu terbakar, bos. Pak JK itu harus ke Ambon dan nginap 3 hari itu karena harus memastikan konflik itu harus berakhir, selesai. Beliau jalan darat di blokade, pohon ditumbangkan, dengan speedboat angkatan laut dibakar. Untuk itu beliau harus menembus lapangan Merdeka dengan menggunakan helikopter. Itu pun diganggu. Beliau pertaruhkan nyawanya. Makanya beliau bilang, kalian boleh menyerang pendapat saya, berbeda pendapat, bahkan mungkin menghina saya pada wilayah yang lain. Tapi jangan menggunakan agama untuk menghancurkan, karena saya rasa betul bagaimana saya bisa ada di ujung kematian. Oke. Seperti Baik. itu. Kami sedikit, itu, Bang? makanya ini lagi-lagi kenapa kalau saudara Stan bilang bahwa Pak JK kalau berapi-api, beliau marah. Pantas Bung Stan, sekelas Pak JK dituduh seperti itu, dipotong videonya. Beliau sedang melakukan agenda kemanusiaan ke Jepang. Lalu tiba-tiba harus mempercepat agenda dan pulang ke Indonesia untuk menanggapi ini. Fitnahnya itu apa? Fitnahnya itu kan sudah jelas tuh, potongan video. Itu kan jelas fitnah. Di sana saudara memotong video ceramah Pak JK yang 48 menit, dipotong cuma 2 menit lalu dikomentari. Saya tidak memotong. Oke, sekarang begini. Yang 2 menit itu, Oke. Pak JK. Mana fitnahnya? Oke. Baik, di mana fitnahnya Bang Amba? Anda akan jawab usai jeda, tetaplah di Rakyat Bersuara.